يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 31 alinea yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna mu'jizatuhu alaihi salatu wassalam, adapun mukjizatnya Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, fakasiratun banyak, la tuhaddu tidak terbatas, wala tuqsaru dan tidak teringkas. A'dhamuha paling agung-agungnya mukjizat Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Wa huwa Al-Qur'an itu mu'jizatun, adalah mukjizat, baqiyatun yang kekal, tabqa yang tetap, bibaqa'id dunya dengan tetapnya keberadaan dunia. Yaqifu ngerti atau tetap teguh, alaiha hingga tasya mukjizat, apa qarnun generasi, ba'da qarnin setelah generasi per generasi, ayyanan terang, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Wa qad hafidhahullah, sungguh dijaga oleh Allah, minat tahrifi dari perubahan, wa tabdili dan penggantian. La yatihi tidak sampai atau tidak datang kepada Al-Quran al-batilu, orang yang batil, min baini yadaihi, di antara di hadapan Allah, wala min khalfihi dan setelah atau di belakangnya. Tanzilun yang diturunkan min hakimin hamid, dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini masih menerangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena menerangkan tentang tauhid Rasul, menerangkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ada di dalam diri Rasul adalah tentang mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah itu banyak. Mukjizat itu sesuatu yang terjadi kepada diri Rasul dan tidak bisa dipelajari. Mukjizat itu nggak bisa dipelajari. Jika terjadi pada diri Nabi atau Rasul, keistimewaan itu disebut mukjizat. Jadi sebetulnya kalau ada orang bilang begini, kan sakit wis suwe, jare dokter si angel warase, tinggal nunggu mukjizat mawon sing Gusti. Nah, nyebut mukjizat itu sebetulnya tidak boleh, karena mukjizat itu haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi. Yang dikasih mukjizat itu hanya Rasul, para Rasul dan para nabi. Yang bukan Rasul, bukan nabi, namanya bukan mukjizat. Keistimewaan yang terjadi kepada calon nabi namanya irhas. Keistimewaan yang terjadi pada calon nabi namanya irhas.
kalau keistimewaan yang terjadi kepada Rasul atau Nabi namanya mukjizat. Keistimewaan yang ada pada para wali Allah, kekasih Allah, namanya karomah. Kalau keistimewaan kepada para ulama, orang-orang yang soleh, namanya ma'unah. Kalau anak wong beli sembayang, beli adus semulut sepisah, dukun apa? Tapi hebat, itu namanya istidraj. Kehebatannya bukan dari Allah, tetapi dibantu oleh jin atau setan. Istidraj itu perilaku orang kafir, tukang sihir, dan itu dibenci oleh Allah. Balik lagi, keistimewaan yang ada pada diri Rasul dan para nabi disebut mukjizat. Di antara mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa. Kalau mukjizat yang lainnya sekarang sudah nggak bisa dirasa. Sekarang nggak bisa dirasa dan disaksikan oleh sebagian orang yang hidup pada zaman Nabi. Tapi kalau Al-Quran sampai dengan hari ini dirasa oleh umat Rasulullah SAW. Di mana letak kemukjizatan Al-Quran? Banyak sekali. Al-Quran merubah manusia yang tidak beradab menjadi beradab. Manusia dirubah oleh Al-Quran yang semula tidak beriman menjadi beriman. Manusia merubah manusia yang dahulu ada perbudakan, sekarang habis tidak ada perbudakan. Manusia mengangkat derajat wanita yang dahulu wanita itu jadi barang warisan jika suaminya meninggal, boleh diwaris oleh anak-anaknya Pak dulu. Dihapuskan itu oleh Al-Quran. Perempuan yang sedang haid nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih rumah, biar diumbar hidup sendirian, makan sendiri. Sekarang dihapus itu oleh Al-Quran. Orang yang dekat Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Orang yang dekat Al-Quran, Al-Quran akan menjadikan syafaat. Terus Pak sampai kiamat Al-Quran berfungsi seperti itu. Mukjizat yang Allah berikan untuk kanjeng Nabi Al-Quran masih kita saksikan hari ini. Tapi kalau mukjizat yang lainnya sudah tidak bisa kita rasakan Pak, sebab terjadinya pada zaman Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang bisa nandingi Al-Quran sampai dengan hari ini. Ada orang yang nulis mirip Al-Quran, mirip cuma bentuknya saja, isinya jauh dari ilmiah, isinya jauh, dan nyontek bahasa Al-Quran sangat susah sekali. Berbeda dengan bahasa Arab biasa atau bahasa Arab hadis. Orang yang biasa baca Quran ngerti artinya, paham bahasa Arab. Ada orang ngomong baca bahasa Arab, tahu itu Quran. Ada orang ngomong tahu itu hadis. Ada orang itu orang bahasa Arab biasa. Itu sangat beda sekali Pak. Rasanya di dalam kita yang mendengarkan sangat beda. Kalau nggak ngerti ya Quran atau hadis pada balik. Wa min mu'jizatihi, di antara mukjizatnya Rasulullah adalah insyiqaqul qamar, pecahnya qamar, bulan. Hina sa'alahu kuffar ahli Makkah ayyuriyahum ayatan. Ketika orang-orang kafir Mekah, penduduk Mekah ingin melihat tanda-tanda kehebatan Muhammad sebagai Rasul. Pada sallallahu alaihi wasallam rabbahu, kemudian Rasulullah berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, fansyaqqal qamaru, maka kemudian bulan itu pecah, fal qataini, menjadi dua sigaran, dua pecahan. Wa hum yanzuruna, mereka orang-orang kafir melihat. Faqala
mereka berkata, ayuhan nas, wahai manusia, ishadu, saksikan. Faqalu, mereka menjawab, inna Muhammadan sahara a'yunana. Muhammad mensihir mata kita. Coba dasarnya wong ora iman. Ini ada tiba-tiba orang mendakwahkan dirinya sebagai nabi, maka orang kafir Quraisy, kafir Mekah berkata, Muhammad, jika kamu betul-betul nabi, tunjukkan ayat kebesaran kamu sebagai bukti bahwa kamu adalah nabinya Allah. Bapak-bapak, Kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, fansyaqqal qamaru fal qataini, bulan pecah menjadi dua. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yanzuruna, mereka tahu bulan itu bisa berubah jadi dua bulan. Dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dasar wong kafir, faqala ayyuhan nas isyhadu, saksikan tuh. Wa qalu inna Muhammadan sahara a'yunana, Muhammad bukan sihir, menyihir kita, mata kita disihir oleh Muhammad, bulan katune loro. Yang dasar tidak kalau sudah enggak beriman begitu. Kalau hatinya sudah mati, didalili apa baik, yang dasar hati yang mati yang aneh. Baik, kita lanjutkan. Wa minha, di antara mukjizatnya Nabi, haninul jad'i, yaitu menangisnya batang korma, pohon korma. Faqad ruwiya annahu kana idza khataba yastanidu ila jin fil masjid. Kanjeng Nabi kalau khutbah sederan badannya di papan yang papannya dari pelepah korma, yang papannya dari pohon korma. Falamat tukhida lahu al-minbar wa 'addala 'al jad'i sumi'a lahu sautun qasautil isyar hatta tajjal masjidu luhulihwarihi. Ketika mimbarnya Kanjeng Nabi yang terbuat dari pohon korma itu kemudian diganti, Pak, itu mimbarnya Kanjeng Nabi, pohon korma yang tadi pakai mimbar, kedengaran suara menangisnya kausautil isyari, seperti suaranya onta, menangisnya suara onta yang sedang hamil 10 bulan. Irtajjal masjidu liwarihi, sampai masjidnya bergoyang bergetar karena tangisannya. Wabakan nas, kemudian orang-orang waktu itu ikut nangis. Fawadu'a sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi yuskinuhu hatta sakata. Kemudian Kanjeng Nabi, tangannya tangan mulianya Kanjeng Nabi mengusap pohon korma yang dijadikan mimbar itu, diusap sampai dia tenang, kemudian dia tenang. Wa qala, Kanjeng Nabi berkata, laulam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, seandainya pohon korma yang dijadikan mimbar ini tidak saya elus dan tidak saya tenangkan, dia akan menangis sampai dengan hari kiamat. Akhrajahul Bukhari, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Saya kalau di masjid tajuk belakang rumah saya ada anak kecil pujian, Innal Habibal Mustafa Durafatin wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza di rumahnya enak. Anak kecil di belakang rumah saya itu kalau pujian sering pakai selawatan yang ini, yang menerangkan Kanjeng Nabi itu hatinya lembut, masya Allah. Saking lembutnya Kanjeng Nabi, korma, wiwitan korma kamu ditugel-tugel kang garing nangis. Karena ini Kanjeng Nabi
Di antara mukjizatnya lagi, Kanjeng Nabi itu dari jari-jarinya, Pak, dari jari-jari tangannya bisa mengucur air, Pak. Dari sini-sini ya, Pak, airnya bisa ngucur, Pak. Ketika datang di Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya kehausan. Kemudian ada wadah air yang airnya sedikit. Rasulullah masukin, Pak, sebelum ke sini. Kemudian diangkat oleh Rasulullah. Ini, Pak, airnya keluar terus seperti keran, Pak. Keluar terus airnya. Kata sahabat Jabir, kamu waktu itu berapa orang? Jawab, khamsa asyarata mi'ah, 1500. Berarti 500 orang. Nah, walaupun nami ata'alafin lakafana, seandainya waktu itu kita ada 100.000 orang, maka itu air cukup untuk diminum mereka. Kanjeng Nabi dari jari-jarinya keluar air bisa diminum untuk 1.000 orang. Kita teruskan. Kemudian Kanjeng Nabi di antara mukjizatnya adalah anak onta atau wedus yang tidak pernah didatangi oleh pejantan, tapi ketika diusap oleh Rasulullah itu keluar susunya banyak sekali, Pak. Air susunya. Kemudian Rasulullah pernah mengembalikan matanya Qatadah bin Nu'man pada perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, seorang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man waqad barazat ala khaddihi fakanat ahsana ainaihi wa haddahuma nadaran wa kanat la tarmadu idza ramadatil ukhra. Qatadah, Pak, lagi perang Uhud, mungkin kepukul oleh musuh, matanya sampai lepas, Pak, dan lawer di pipi. Matanya keluar menjulur ke pipi, Pak. Matanya keluar, mungkin dipukul oleh musuh. Oleh Rasulullah, Pak, matanya Qatadah dipegang, dimasukkan lagi dan menjadi mata yang lebih indah daripada sebelumnya. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus 34 yang di bawah saya baca saja, jangan diterangkan. Ibu-ibu saya wakilnya. Dzikru azwaji wa auladihi, ini menyebutkan tentang istri-istri Rasulullah. Al-masyhurat min azwaji alaihi salatu wasalam 11 imro'atan. Ada yang menyebutkan istri Kanjeng Nabi itu 11. Ada lagi yang menyebutkan 9. Di sini dituliskan 11. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, syaratnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah lagi, satu, setelah Khadijah meninggal dunia. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Yang kedua, memastikan Siti Khadijah masuk surga. Oke. Nomor Siti Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah wa hiya sayyidatuna nisaihi. Ini yang pertama, Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Dan ketika Siti Khadijah jadi istri Rasul, Siti Khadijah sudah punya anak. Nah, beliaulah pimpinan yang paling hebat dari istri-istri beliau. Yang kedua, Aisyah bintu Abi Bakr Siddiq wa Saudah bintu Zam'ah wa Hafsah bintu Umar bin Khattab wa Zainab bintu Huzaimah wa Zainab bintu Jahsh wa Ummu Salamah bintu Abi Umayyah wa Ummi Habibah bintu Abi Sufyan wa Juwairiyah bintu Haris al-Khuza'iyah wa Maimunah bintu Haris al-Hilaliyah wa Sofiyah bintu Huyay an-Nadriyah. Haula'il muttafaq alaihinna min azwajihi alaihi salatu wassalam, itu yang disepakati istri Rasul. Maka minhunna fi hayatihi sintani, pada waktu itu yang meninggal dunia Khadijah wa Zainab bintu Huzaimah. Wa tufiya an tisi al-bawaqi, kemudian berikutnya pada meninggal dunia setelahnya radhiyallahu ta'ala anhunna.
Wa amma auladuhu, adapun anak-anaknya wis pengen macakin keterangan mana Pak? Ibu berendam-rendam bakal rabi siji loro. Ibu kuan berendam-rendam. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kian ayat yang menerangkan mulai lebih dari satu. Bukan sirah beli bisa adil ibu yatim los nikahaken bae wong wadon loro telu papat lo. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka khawatir orang adil siji bae. Syaratnya adil loh Pak. Dan adil itu susah. Bakal mau gak Pak? Oli loro telu papat kan? Kunku surat An-Nisa ayat telu. Bakal surat An-Nisa ayat 1 sanglikur. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau arastum. Jare Al-Qur'an siraku masa bisa adil beli di antara istri kamu. Senajan sirah pengen adil, masa adil beli. Ayo, pengen loro ketemu. Jadi bakal pengen ngomong Pak, sekaligus niru sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sampai sampai tak dongakaken arep loro telu kamu wis ya wis tidak apa-apa. Dinikmati saja, disyukuri, moga-moga sejahtera semua. Amin. Pak, kan masih si jajah pikir loro. Kamu wis loro ya mandek. Aja pengen nambah telu. Melas Pak. Si juga bentar. Mater ke Pak, owner dile pada baik. Pada baik. Wes di luar, ulah buka penang liwati bagian ku ada ketar-ketir kan ya. Tak waca beli gini. Hari ini Pak. Ya tak waca beli, tak waca balak-balak. Wes apa ya? Wes insyaallah minggu arep beli ngobrol istri beli. Ngobrolnya anak-anaknya Kanjeng Nabi. Nggih. Wis diwaca setik ban iki. Sampai sakiki sifat Kanjeng Nabi. Wa amma auladuhu alaihi salatu wasalam fal asah annahum salasa. Kanjeng Nabi anak-anaknya telu. Yang lanang gugur wa al-Qasim akbaruhum kang paling gede Qasim, summa Abdullah, kemudian Abdullah yuqalu lahu at-Thayyib, arane Thayyib, Thahir, summa Ibrahim lalu Ibrahim. Matu atfalan, mereka semuanya meninggal pada waktu kecil. Warwahu banatin, dan yang 4 perempuan wahuna yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Az-Zahra. Aisna hatta tazawwajna wa hajarna ila Madinah, mereka hidup sampai dengan para bersuami kemudian ikut hijrah ke Madinah. Wa kulluhum min zaujatihi Khadijah, semuanya dari istrinya Kanjeng Nabi Khadijah, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Fa innahu min sariyatihi Maryah al-Qibtiyah, Ibrahim itu dari anaknya Kanjeng Nabi dari Maryah al-Qibtiyah. Wa kulluhum tuwaffu qablahu illa Fatimah, semuanya meninggal dunia sebelum Kanjeng Nabi kecuali Fatimah. Fa innaha asyat ba'dahu sittata ashrin al-qasah, Siti Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasul wafat. Anak-anaknya Kanjeng Nabi semuanya wafat ketika masih kecil Pak. Masih kecil semuanya wafat, dan semuanya wafat sebelum Rasulullah wafat. Yang wafatnya setelah Rasul cuma 1, yaitu Fatimah Az-Zahra. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.